Oke, hai, konbanwa minasan. Genki desu ka? こんばんは、先生。元気です。はい、元気です。はい、今日は漢字を勉強します。漢字をもうわかりましたか？わかりません、先生。あ、まだわかりません。はい、デジャブ、デジャブ。まだわかりません。はい、いいよ。それから私たちは今勉強します。Oke, 始める前にちょっと家族を話したい. Nah, sebelum kita memulai mempelajari kanji, aku ingin bercerita tentang keluarga. Nah, kan biasanya nanti ditanya ya sama orang Jepang itu, kalau misalkan keluarganya anggotanya ada berapa orang gitu kan istilahnya tuh. Nah, dalam bahasa Jepang sendiri itu ada penyebutan antara anggota keluarga kita sendiri sama anggota keluarga orang lain. Maksudnya gimana sih? Kalau di kita kan kalau misalkan nyebut kakek, ya kakek itu bisa bermakna kakek orang lain atau kakek kita sendiri ya kan. Itu kakek tuh. Nah, kakeknya itu kan bisa kakek sendiri atau kakek orang lain. Nah, tapi kalau di Jepang itu berbeda bahasanya. Nah, makanya di sini ada yang disebut anggota keluarga sendiri sama anggota keluarga orang lain. Nah, semisal kita menyebutkan anggota keluarga kita sendiri atau misalkan menyebutkan kakek kita sendiri itu dinamakannya sofu. Terus kalau misalkan nenek itu sobo, ya. Jadi kalau misalkan kita bilang sobo, oh sobo itu berarti nenek kita gitu. Sofu, sofu itu adalah kakek kita. Nah, terus ada cici, cici ini tuh ayah, haha, haha itu adalah ibu. Terus ada, nah ini watashi itu adalah misalkan kita ada di tengah-tengah sini ya. Terus kita punya kakak laki-laki yang dinamakan dalam bahasa Jepangnya ani. Tapi kalau kakak perempuan itu adalah ane. Nah, kalau adik perempuan itu dinamakannya imoto. Kalau adik laki-laki adalah ototo. Nah, ini untuk penyebutan anggota keluarga kita sendiri ya. Nah, tapi gimana sih kalau kita menyebutkan kakeknya itu bukan kakek kita, bukan nenek kita, atau bukan ayah kita, atau ibu kita. Kan kita kan kadang bilang ya, ayah kamu gimana gitu kan istilahnya tuh. Nah, ini adalah penyebutan untuk anggota keluarga orang lain. Nah, misalkan kita manggil kakek-kakek yang ada di jalan, itu biasanya manggilnya oji-san, oba-san, ya kan? Kita nggak bisa bilang sofu atau sobo kalau bukan kakek kakek nenek kita sendiri. Nah, kalau misalkan anggota keluarga orang lain itu, kalau untuk kakek itu oji-san, kalau nenek oba-san. Nah, kalau misalkan apa tuh ayah ibu itu oto-san sama oka-san. Nah, jadi ini kita menyebutkannya secara general ayah dan ibu. Nah, otosang ini ya bisa ayah, yang dimaksudkan bisa ayah kita sebenarnya atau ayah orang lain. Nah, tapi kalau misalkan khususnya untuk orang lain, ini kita pakai otosang sama okasang. Okasang wa do desu ka? Misalkan aku nanya ke teman-teman, otosang wa do desu ka? Ayahnya gimana kabarnya? Kayak gitu kan. Genki desu ka? Gitu kan. Nah, berarti nanyainnya ke orang lain. Terus kita bisa jawab nih yang ditanya, oh, cici wa genki desu. Ayah baik-baik saja. Kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalkan, nah ini misalkan ya kita nanyain si Ayusang. Ayusang ini apa tuh punya kakak laki-laki. Nah, kakak laki-lakinya itu kita sebut Onisang. Kalau kakak perempuannya kita panggil Onesang. Kalau adik perempuannya kita namain Imoto-sang. Kalau adik laki-lakinya yaitu Ototo-sang ya. Nah, jadi ini perbedaannya penyebutan untuk anggota keluarga sendiri sama anggota keluarga orang lain. Nah, terus di sini minasang. Kalau ini kalau kita tanya nih, minasang, iya no nakade nanin kazoku desu ka? Ya kan, teman-teman, berapa sih jumlah anggota keluarga yang ada di rumah? Nah, ini di sini mungkin teman-teman melihat ada kanji ya. Nah, ini tuh yang teman-teman lihat ini di atas huruf Hitori, Futari, Sanin ini dia adalah kanji ya. Nah, ini kanji angka di depannya satu, ada garis satu, dua ada dua garis, tiga ada tiga garis. Nah, ini mulai dari kanji 4 itu dia berbeda kanjinya ya. Ini kanji 4, kanji 5, kanji 6, kanji 7, kanji 8, kanji 9, kanji 10. Nah, teman-teman kalau aku sarankan wajib menghafalkan kanji angka. Karena kenapa? Nanti teman-teman kan akan menerima uang ya di Jepang ya. Nah, di Jepang itu untuk angka uangnya itu biasanya pakai kanji. Kalau nggak angka, dia kanji. Nggak pakai hiragana. Nah, terus setelah kanji angka satu ini, ada di sini kanji orang. Hito. Nah, ini sebenarnya kayak V kebalik ya.
kayak huruf V, tapi dia terbalik ke bawah gitu kan. Nah, dia itu adalah yang namanya kanji orang. Nah, kanji orang ini sebenarnya kalau berdiri sendiri, kita sebut hito ya. Hito itu orang. Tapi kalau misalkan dia disandingkan dengan kanji angka, kalau misalkan satu orang, disebutnya jadi hitori. Nah, ini uniknya bahasa Jepang itu. Jadi kalau misalkan huruf hiragana kan huruf A, nah misalkan ini deh contohnya minasang kan ini huruf mi, ini huruf en, ini huruf na, ini huruf sa sama huruf eng dibacanya minasang ya kan. Nah, ini kalau hiragana gampang tinggal kita tahu huruf hiragananya apa tinggal dibaca aja secara keseluruhan. Tapi kalau kanji itu walaupun kita tahu nih ini kanji angka 1, ichi dibacanya kan, 1 itu ichi dalam bahasa Jepang. Oh, ini kanji orang nih hito. Nah, tapi pada di saat disatukan seperti ini, bukan dibacanya Ichihito, nggak kayak hiragana minasang, ino nakade, nggak dibaca kayak gitu. Tapi dia ada pembacaan yang lain. Nah, ini kanji 1 sama kanji orang, kalau disatuin artinya tetap satu orang, maknanya tetap satu orang. Tapi dibacanya hitori. Ya. Nah, ini kanji 2 sama kanji orang. Maksudnya ya 2 orang, kita paham sih. Kalau kita udah tahu kanjinya itu kanji angka sama kanji orang, oh maknanya tahu tuh. Kanji 1 orang, kanji 2 orang, sampai kanji 10 orang. Tapi pembacaannya itu tidak seperti apa yang kita tahu. Angka 1 itu ichi, angka 2 itu ni, ini kanji orang itu hito, nggak bisa. Kalau di Indonesia kan 1 sama orang, ya udah 1 orang gitu kan. 2 sama orang, 2 orang. Kita paham ya, jumlahnya ada 2 orang. Tapi kalau di Jepang beda. 1 orang itu adalah hitori, 2 orang ini futari. Nah, mulai dari ini kita udah bisa ngikutin hampir sama angka yang bahasa Jepangnya. Angka 3 kan san kan sang. Nah, kita tambah akhirannya nin, sang nin. Kalau 4 orang, yong nin. 5 gonin, 6 rokunin, shichinin atau nananin boleh, hachinin, kyunin, junin. Nah, ini yang perlu teman-teman hafalkan itu sebenarnya yang beda itu adalah 1 orang sama 2 orang. Sananya semuanya sama. Angkanya sama, teman-teman tinggal dikasih akhiran nin. Oke, nah ini. Minasang, iyo no naka de nanin kazoku desu ka? Watashi wa gonin kazoku desu. Nah, kalau aku sendiri itu ada 5 orang. Siapa aja sih? Watashi, saya. Terus ada cici, haha, imoto, ototo. Nah, jadi aku tuh ada 5 orang. Aku, bapakku, ibuku, adik laki-laki, sama adik perempuan. Jadi ada 5 orang. Nah, kalau misalkan aku tanya, Agun-sang. Agun-sang, Iru? Hai, sensei. Oke, hai. Agun-sang, ie no naka de nanin kazoku desu ka? Nah, ada berapa orang nih? Yongnin Imas. Yonin Imas. Ada siapa aja sama siapa aja? Ryo Shinto, Imototo, Hai. Watashi desu. Oke. Nah, Ryosin itu berarti udah termasuk orang tua ya, Cici dan Haha ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau bilang langsung lengkap Ryosin nggak apa-apa. Ryosin itu adalah orang tua. Itu udah termasuk Cici dan Haha. Sama Imoto dan Watashi. Jadi ada 4 orang. Terus Sugiwa Hadisang. Ya, Hai, Hadisang. Ie no naka de nanin kazoku desu ka? Sanin, Hai, Sanin. Ada siapa aja? Cici, Watashi, Ototo. Oke, Cici, Watashi, Ototo. Hai, wakarimashita. Oke. Nah, terus kanji sendiri itu apa sih? Nah, kanji secara harfiah ini berarti aksara dari Han. Nah, ini maksudnya apa ya? Aksara Tionghoa yang digunakan dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kalau teman-teman perlu tahu sendiri, itu adalah kanji ini bukan asli orang Jepang yang buat. Jadi huruf kanji ini berasal dari negara Tionghoa. Jadi huruf kanji itu berasal dari Cina yang diperkenalkan ke negara Jepang pada abad ke-4 sampai abad ke-5. Nah, jadi perkenalannya itu dari abad ke-4 sampai abad ke-5. Nah, di sini nih ada sekitar 40.000 total jumlah kanji Jepang. Nah, ini kalau teman-teman benar-benar mau, aku tuh Jepang banget harus hafal semua kanji. Nah, ini teman-teman bisa menghafalkan semua kanji totalnya 40.000. Nah, namun hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 kanji yang biasanya dipakai.
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Nah, ini ada sumbernya dari Okada pada tahun 1975. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman nih mau nyampe N1 aja itu tingkatan level bahasa Jepang N1 tuh yang paling tinggi ya. Teman-teman tuh nggak perlu sampai 40.000 kanji hafal, tapi seminimalnya nyampe 4.000 kanji. 4.000 sampai 5.000 kanji lah tahu. Nah, teman-teman bisa lulus N1. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau lulus N5 itu cuma 100 berapa kanji gitu ya. Jadi kalau buat N5 sampai N4 juga belum nyampe ribuan kok, masih ratusan kanji yang perlu teman-teman hafal. Nah, ini contoh-contohnya ada kanji-kanji ya, yang ini apa tuh istilahnya tuh masih kanji yang berdiri sendiri. Nah, nanti ada kanji yang berdiri dengan kanji yang lain. Nah, di sini tadi kan aku udah jelasin ya, bahwa kanji itu pada saat dia berdiri sendiri dan pada saat dia berdiri dengan, maksudnya disatukan dengan kanji lain itu, maknanya bisa berbeda, artinya bisa berbeda, dan dibacanya pun tetap berbeda. Nah, di sini contohnya, ini kanji pertama ini, kalau dia berdiri sendiri, dia itu dibacanya iye, atau rumah ya. Nah, tapi kalau misalkan dia disatukan sama kanji zoku, nah kanji zoku ini sebenarnya dia lebih kayak apa ya, ke persekumpulan orang ya, zoku itu. Nah, disatukan jadi namanya kazoku, yang artinya keluarga. Nah, ini kanji keluarga, kazoku. Nah, ini ada kanji ibu. Nah, ini ibu kita ya. Nah, kanji ibu kita itu, kalau kanji ini berdiri sendiri, dibacanya haha, ya kan? Nah, kalau misalkan kita ingin menyebutkan bahwa istilahnya itu ibu, secara general kan ini makanya ada my mother itu adalah ibuku, haha. Tapi kalau kita cuma mau bilang ibu aja, itu okasang, ya. Jadi ditambah huruf hiragana. Ditambah huruf hiragana o sebelum kanjinya, terus ditambah sang setelah kanjinya. Jadi secara utuhnya kalau di huruf kanji yang ini tuh dia dibacanya kak doang, ya kan? Okasang, dia nggak bisa dibaca ohahasang, nggak bisa ya. Walaupun dia kalau berdiri sendiri dibacanya haha, tapi kalau misalkan dia bertemu sama huruf hiragana o sama sang dibacanya okasang. Nggak bisa kita bilang ohahasang, nggak bisa. Nah, ini emang harus teman-teman hafalkan. Nah, ini teman-teman juga bisa belajar cara penulisannya. Nah, ini ada cara penulisannya. Makanya aku saranin ke teman-teman yang mau apa tuh benar-benar belajar bahasa Jepang tuh beli buku kotak-kotak ya. Nah, di buku kotak-kotak itu teman-teman nulis kayak gini. Ini pertamanya nulis kayak gini, terus yang garis keduanya kayak gini, sampai akhirnya kayak gini. Oke. Nah, ini cici. Cici itu artinya ayah saya. Cici doang ya, cici itu adalah ayah saya. Tapi kalau misalkan ditambah o sama sang, jadi otosang, yang artinya cuma ayah. Bisa ayah kita, bisa ayah orang lain gitu kan. Jadi ayah secara umum artinya otosang. Nah, ini metode pembelajaran kanji itu aku sendiri itu adalah menulis ya. Salah satunya dengan banyak menulis. Nah, dengan latihan menulis kita juga akan latihan membaca. Jadi di sini misalkan ditulis nih satu kanji. Nah, tapi nulis kanjinya ini berdasarkan ini ya, kayak ada, biar gampang teman-teman tahu cara penulisannya harus lihat ini. Nah, sebenarnya ada ya buku kanji ya. Nanti kalau teman-teman beli itu ada buku kanji. Jadi cara penulisannya pun ada secara lengkap. Jadi mulainya dari mana, ujungnya sampai mana. Ini kan awalnya dari atas ini nih, kiri, kanan, tarik garis ke bawah, ke kanan, terus tarik garis bawah ke kiri. Kayak gitu kan. Nah, terus nanti teman-teman ulang sampai ujung gitu kan. Nah, dulu aku latihannya kayak gini. Terus teman-teman dilatih membaca. Oke, nah ini kita akan bermain kuis. Oke, udah 16 orang ya. Sip, udah ada 16 orang masuk. Oke, yang lainnya karena istilahnya tuh terkendala koneksi. Jadi nanti kalau udah bisa koneksinya jalan, langsung lanjut aja ya. Oke, sekarang kita mulai dari sekarang. Yong Sang Ni Ich. Hai, dimulai dari sekarang. Dimulai. Oke, semuanya udah selesai ya. Oke. Rata-rata 62% udah pada betul ya. Oh, ini ada yang nilai 100 juga. Sekarang kita review questionnya. Nah, ini sebenarnya kan udah ada kanjinya ya. Jadi intinya di sini aku udah tulis
kanjinya, terus cara penyebutannya dalam hiragana ya. Sang itu adalah 3. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal menyebutkan hiragananya yang tepat itu yang mana ya. Nah, di sini yang tepat adalah yang pertama ini ya. Nah, di sini teman-teman rata-rata udah betul ya, sang 14 orang. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kanji angka 5 ya. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah go, 5 artinya. Nah, ini penyebutannya dalam hiragana adalah yang keempat ini ya, go. Dia pakai teng-teng. Kalau misalkan nggak pakai teng-teng, dibacanya apa? Ko ya, ko. Kalau dibacanya kok, kalau nggak ada teng-teng. Tapi kalau ada teng-teng, dia jadinya go. Nah, selanjutnya ini adalah kanji adik perempuan. Nah, ini namanya imoto ya, adik perempuan. Nah, ini cara penulisan hiragananya imoto. Nah, oke, selanjutnya ini ada kanji laki-laki ani. Nah, kanji laki-laki ini kalau misalkan dalam huruf hiragana A sama ni ya, ani. Oke. Nah, terus ini kanji yang tadi ya, rumah iye, rumah. Nah, tulisnya i sama e, iye. Nah, ini kanji guru sensei. Ada 14 orang yang betul sensei. Ini kanji angin, kaze. Nah, tapi kadang kaze itu bisa disebutkan sebagai penyakit ya. Jadi kayak misalkan teman-teman kenapa nih, oh kaze lagi masuk angin, kayak gitu bisa. Tapi secara harfiahnya, secara umumnya kaze itu adalah angin. Nah, ini kanji Jepang ya. Kanji hi atau kanji nichi sama kanji hong. Disatuin jadi nihong, yang artinya Jepang. Nah, ini kanji tomodachi ya, yang artinya teman. Nah, ini kanji sendiri, kalau dia berdiri sendiri, dia artinya buku ya, hong. Tapi kalau dia berdiri sama kanji hari, dia jadinya Jepang, ya kan? Jadi sebenarnya kayak, loh kok bisa sih artinya jadi kayak gitu kan? Emang udah dari sananya gitu kan? Nah, ini kanji 10, ju. Ya. Nah, ini kanji 9, Q. Nah, ini jangan terkecoh ya, ya yuyo ya. Ya yuyo-nya di sini walaupun udah betul ada ki sama ya, tapi dibacanya jadi kia. Tapi di sini adalah q, yaitu dia harus pakai yu. Oke. Nah, ini kanji 7, nana ya. Nah, ini masih ada yang terkecoh, nini sama nunu. Harusnya nana. Nah, kanji 6, roku. Nah, ya, roku. Nah, ini masih ada yang terkecoh sama sama apa tuh, rokok sama ruku ya. Nah, ini emang agak mirip-mirip ya, ro sama ru ya. Jadi kalau ru itu dia ada apa ya, buntelan kecilnya di ujungnya ru. Tapi kalau misalkan ro sendiri dia langsung apa ya, tajam gitu, ujungnya tajam. Tapi kalau ru itu dia di ujung penulisannya itu dia ada buntelan gitu, ada lingkaran kecil. Nah, 1 itu ichi. Nah, kan, oh ini benar semua nih ichi. Nah, 4 shi. Oke. Nah, ini 2 ni ya. Ada 2 garis. Oh, ini betul semua nih. Mantap, mantap. Nah, Getsuyobi. Nah, ini Senin ya. Nah, Getsuyobi. Oh, ini kanji-kanji sebenarnya emang baru ya. Teman-teman baru belajar, tapi nggak apa-apa yang di sini. Yang penting teman-teman, apa tuh namanya itu, belajar. Oh, sekarang jadi tahu nih, Getsuyobi itu ini nih. Nah, ini sebenarnya kanji bulan. Ya, kanji bulan ini tuh. Disatuin jadi Getsuyobi. Nah, ini kanjinya selanjutnya ada kanji Mokuyobi. Nah, Mokuyobi ini dia adalah kanji Kamis. Nah, ini kalau bisa teman-teman dihafalin ya, kanji Senin sampai Minggu, soalnya pasti tiap hari bakal nemuin kanji itu. Nah, ini kanji Kamis itu disatuin, yang awalnya dia kalau kanjinya berdiri sendiri itu adalah kanji pohon, ki, ini ya. Tapi kalau disatuin sama Yobi, kanji hari jadi Mokuyobi. Artinya Kamis. Nah, Kayobi. Nah, Kayobi ini ada kanji api. Nah, teman-teman mungkin yang nonton Naruto, di gedung pemerintahannya itu ada lambang logo api ya, negara api. Logo. Nah, ini ada logo apinya, hi-nya ini. Nah, tapi di sini dia maknanya Kayobi, hari Selasa. Nah, Suiyobi. Suiyobi itu adalah hari Rabu. Nah, ini kanjinya berasal dari kanji air. Mizu. Kalau dia berdiri sendiri adalah Mizu. Tapi ditambah Yobi, jadi Suiyobi. Kyo. Nah, Kyo itu adalah hari ini. Ya. Kanji ima sekarang sama kanji nichi hari. Tapi dibacanya jadi kyo kalau hari ini tuh. Bukan ima nichi atau imahi, tapi adalah kyo. Nah, ini kino. Nah, ini asta besok.
Sama ini kino kemarin. Nah, ima. Nah, ini kanji kalau dia berdiri sendiri adalah sekarang ima. Oke, nah itu. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyerap ilmunya. Pokoknya kalau misalkan ada salah kata dan lain sebagainya, Sani minta maaf juga ya karena Sani pun masih belajar ya. Hai, Kiyonatan ini arigatou gozaimashita minasan. Ja mata kingyobi desu. Hai, oyasumi nasai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Desu. Hai. Waalaikumsalam.